Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat laporan BKD via sistem ya, yang mana untuk beberapa wilayah mungkin pengisian BKD lewat sistem ini merupakan hal yang baru ya. Oke, kita akan mulai ya membuka sistem ya. Biasanya sistemnya sudah terintegrasi di kampus masing-masing. Oke, kita buka alamat webnya ya, karena saya di Universitas Dian Nuswantoro, maka kita ketik alamatnya sister.dinus.ac.id. Kemudian nanti akan muncul halaman login seperti ini. Kita akan login, kita isi email, username dan passwordnya, kemudian kita login. Nah, setelah berhasil login, nanti kita akan ditampilkan di halaman awal, halaman profile ya. Ini juga penting ya bagi yang mungkin baru membuka sistem pertama kali ya. Untuk ininya harus kita isi ya, harus kita lengkapi. Oke, kita langsung ke layanan BKD. Kita pilih yang rekap kegiatan di sini. Nah, untuk layanan BKD ini mulai digunakan dari semester genap tahun ajaran 2020-2021, tapi untuk di LLDikti 6 ini digunakan mulai semester ini ya, ganjil 2021-2022. Nah, untuk acuannya ini dari PO BKD 2021, ini bisa kita unduh untuk panduannya. Kemudian ada pengantar terbit PO BKD 2021, ini juga bisa kita unduh lalu kita baca-baca sebagai referensi. Sebagai info, pengisian rencana akan terisi otomatis jika laporan kinerja pada semester tersebut sudah divalidasi. Oke, kita akan mencoba mengisi untuk semester 2021-2022 ganjil ya. Nah, kita isi laporan di sini, belum diisi kita klik. Nah, ada beberapa menu di sini, beberapa panel ya atau tab yang bisa kita isi. Di sini ada profil kita ya, jabatan fungsional, status sertifikasi, lalu status keaktifan. Di sini jika ada update biodata juga bisa kita update. Kita klik update biodata. Nah, karena tidak ada perubahan untuk saya, ini biodatanya tidak berubah ya. Oke, ada pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, lalu ada kewajiban khusus, lalu ada kesimpulan. Oke, kita akan coba dari yang pertama, pendidikan ya. Nah, untuk pelaksanaan pendidikan ini biasanya ada pengajaran, lalu ada bimbingan, lalu ada pengisian untuk KP ya, KKN, kerja praktek dan lain sebagainya, lalu ada membimbing skripsi, lalu ada menguji tugas akhir atau profesi, lalu ada bimbingan biasanya dosen wali ya di sini, lalu ada juga ini pengembangan program kuliah bahan ajar dan lain sebagainya. Ini ada orasi ilmiah, lalu ada tugas tambahan ya, menduduki jabatan pimpinan PT, lalu pembimbing dosen, data sharing, siswa, visiting scientist. Oke, biasanya untuk yang pertama biasanya yang kita isi adalah pengajaran ya. Nah, untuk pengajaran ini melaksanakan perkuliahan, biasanya kita mengisi lewat menu pengajaran di sini. Kita bisa klik pengajaran. Nah, di sini akan muncul beberapa mata kuliah yang sudah diinputkan oleh operator atau admin PT masing-masing ya. Jadi infonya di sini bahwa untuk pengajaran biasanya diinputkan oleh admin PT ya. Jadi sesuai dengan data yang dikirimkan ke PD Dikti. Nah, jadi apabila semester ini belum dilaporkan oleh operator atau admin PT-nya, maka kita juga belum bisa mengklaim data kita. Nah, ini yang sudah ada data-data pengajaran di semester sebelumnya. Ya, berarti karena belum ada yang 2021-2022 yang ganjil, maka kita belum bisa klaim. Nanti kalau sudah ada baru bisa
kita klaim datanya. Ya, berarti yang pengajaran belum bisa kita isi karena belum dilaporkan admin PT-nya ya ke PD Dikti. Nanti kalau sudah dilaporkan oleh admin PT-nya ke PD Dikti, otomatis datanya akan muncul di sini. Jadi untuk pengajaran ini harus kita sering-sering update. Nah, untuk yang lain, misalkan kita mau menginputkan di sini ada ya, pembimbingan mahasiswa. Nah, kita akan coba ya untuk pengajaran, misalkan bimbingan mahasiswa di sini. Nah, ini juga sama ya dari admin PT. Nah, ini yang ganjil, coba kita isi. Nah, ternyata belum ada ya. Jadi untuk yang Tridharma bagian pendidikan atau pengajaran ini memang diinputkan oleh admin PT. Jadi kita belum bisa klaim kalau admin PT-nya belum menginputkan ke sini. Oke, maka kita akan isi yang bagian lain saja dulu. Oke, di sini ya. Nah, kita kembali ke layanan BKD. Di tab layanan BKD kita isi yang penelitian di sini. Nah, untuk penelitian di sini ada beberapa. Di sini saya kemarin sudah mencoba ngisi pelaksanaan penelitian. Di sini ada publikasi karya ilmiah baik jurnal. Kemudian ini yang didiseminasikan berarti berupa proceeding ya. Proceedingnya di sini publikasi karya sama. Lalu ada penelitian, publikasi karya ini dari buku ya, buku. Kemudian ada juga buku karya ilmiah yang diedarkan secara nasional yang punya ISBN. Lalu ada haki. Nah, ini haki juga ya, yang terdaftar di haki. Oke, untuk biasanya yang kita isi yang pertama adalah publikasi karya. Kita klik publikasi karya di sini. Nah, ini sudah ada beberapa publikasi karya ya, jadi mengambil data memang dari Sinta gitu ya, tapi ada beberapa mungkin yang tanggal terbitnya. Jadi pengisian BKD ini harus menyesuaikan dengan periode kapan terbitnya ya. Jadi kalau misalkan periode ganjil ini biasanya dari Agustus sampai dengan Februari atau Maret 2022. Jadi data publikasi karya yang bisa kita ambil hanya data dari Agustus 2021 sampai dengan sekitar Februari ataupun Maret 2022. Nah, di sini ya. Oke, mungkin karena belum ada yang bisa kita klaim di sini, kita akan coba menambahkan secara manual ya, Di sini kita akan coba pelaksanaan penelitian. Nah, ini kita coba isikan hasil penelitian atau pemikiran yang disajikan dalam bentuk misalkan jurnal ya. Ini yang didiseminasikan. Kita coba yang ini ya, karya ilmiah sesuai dengan bidangnya, misalkan di jurnal nasional terakreditasi Kemendristek Dikti ataupun jurnal nasional. Nah, kita akan coba jurnal nasional terakreditasi, misalkan kita isi di sini, lalu kita pilih jenisnya jurnal nasional terakreditasi, kategori capaian ini publikasi ya, kalau jurnal pilihnya yang publikasi. Kemudian jika kita terkait dengan penelitian, nah ini bisa kita pilih penelitian mana sih yang terkait dengan jurnal kita gitu ya. Ini tidak ada tanda bintang, berarti kalau misal tidak diisi pun tidak masalah. Kemudian kita pilih judul artikel. Oke, kita buka dulu, misalkan saya pernah publikasi jurnal di sini ya, teknik informatika. Di sini sebagai contoh saya buka arsipnya. Oke, yang ini. Oke, yang ini ya, perancangan mockup ini. Nah, ini untuk judulnya bisa kita copy. Ini masuk di bulan Oktober. Nah, ini sudah Sinta 3.
kita akan coba isi di sini ya. Oke, kita close dulu saja ini. Oke, judul artikelnya kita copy, lalu nama jurnalnya Jurnal Teknik Informatika, kita isi Teknik Informatika. Kemudian tautan laman jurnal bisa kita copy yang ini, yang menyambung ke abstrak ya. Tanggal terbitnya ini edisinya kita lihat dulu, kurang lebih edisinya kita bisa download ini ya, PDF-nya masuk ke edisi mana, Oktober 2021. Oke, kita isi sekitar Oktober 2021, biasanya di akhir ya. 29, volumenya kita isi masuk ke volume 14 nomor 2 ya. Di sini volume 14 nomor 2. Oke, halamannya kita cek di sini, halamannya 115 sampai 124. Sampai 124, lalu penerbitnya kita lihat di sini. Nah, Departemen of Informatik, Fakulti Science and Technology ya, kita isi Departemen of Informatics, kemudian Faculty of Science and Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ya. Win Syarif Hidayatullah. Nah, ini kita isi. Doi-nya, kalau misalnya ada doi-nya bisa kita copy. Ada doi-nya. Nah, ini ya doi-nya. Kita copy. ISSN biasanya kita gunakan ISSN yang online ya, 2549 karena kita ambil yang online 7901. Tautan eksternal tidak usah. Kemudian pilih file, misalkan kita pilih file jurnalnya, ini kita download dulu, download PDF filenya. Kita download, nanti ambil dari download sini ya. Nah, ini oke, kemudian ini jurnal, file jurnal, lalu pilih jenis dokumen. Kita cari di sini apakah ada penamaan untuk file jurnal. Kalau tidak ada, kita bisa pilih lainnya ya. Nah, ini afiliasinya universitas ya, program studi teknik informatika ya, fakultas ilmu komputer Universitas Dian Nuswantoro. Nah, ini sebagai penulis, ini saya sebagai corresponding author ya. Kemudian satu lagi penulis ini ada Dian Indah ya. Nah, kalau bukan dosen ini nggak akan nambah ya. Oke, berarti hanya ada satu di sini. Saya urutan 2 ya dari jurnalnya tadi. Jadi ini nama pertama mahasiswa. Kita tulis, tapi saya corresponding autornya. Di sini kita simpan. Kalau sudah kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kita bisa ngecek di sini. Nah, tadi saya sudah menginputkan satu lagi ya, ini yang sebelumnya saya input. Nah, untuk menampilkan di sini kita pilih yang ini ya, tarik kinerja dari portofolio, kita klik.
Nah, penarikan kinerja berhasil. Nah, ini nanti akan otomatis masuk di sini ya. Beban tugasnya 6,25. Oke, kita lihat di sini ya, di simpulan ini ada, oke, sudah ada 8,75. Ini dari penelitian. Kemudian setelah penelitian mungkin bisa kita tambahkan ya. Nah, di sini mungkin ada haki, kita tambahkan kalau punya haki misalkan. Nah, penelitian kita tambahkan yang haki. Nah, ini saya sudah punya haki ya. Ini terbitnya 26 Januari. Tadi inputnya sama, tinggal diinput saja sesuai dengan pelaksanaan penelitian. Kemudian langsung kita upload saja di sini untuk hakinya ya. File hakinya diupload saja, nanti kita cari filenya, lalu kalau sudah nanti diisi urutannya berapa, afiliasinya kampus kita, lalu perannya misalkan sebagai penulis. Nah, ini lalu nanti disimpan. Nah, setelah tersimpan nanti akan muncul di sini ya, di data paten dan HKI. Lalu untuk mengambilnya kita bisa, nah ini paten dan HKI, kita bisa tarik kinerja, kita klik ini ya. Nah, ini nanti akan muncul juga di sini ya. Nah, tapi nanti terlalu banyak kalau kita, nah ini jadi 14 sendiri ya, karena syarat maksimalnya adalah 16, minimal 12. Nanti untuk penelitian ini sisanya kita akan buat ke beban lebih ya. Oke, nanti kita klik di sini. Nah, ubah status. Nah, cara mengubahnya di sini ya. Misalkan ini saya punya jurnal yang terbit di semester ini. Nah, untuk merubah ke beban lebih nanti bisa diklik di sini. Misalkan yang mau dimasukkan hanya yang 2,5 saja, yang 6,5-nya kita simpan. Kita klik di sini ke beban lebih, nanti diubah statusnya. Oke, status kegiatan. Nah, ini beban lebih. Seperti ini juga sama ya. Yang haki, misalkan saya punya haki hak cipta tadi, statusnya kita ubah ya. Kita klik yang status selesai ini, kita klik. Nah, kita ubah ke beban lebih, nanti diubah statusnya. Nah, nanti ketika kita ini sudah berubah menjadi beban lebih, kita cek lagi di status di simpulan ya. Ini nanti akan berubah, SKS BKD-nya hanya 2,5. Tadi saya hanya memasukkan satu jurnal, SKS lebihnya tadi ya, satu jurnal plus satu HKI masuk ke SKS beban lebih. Nah, hal yang sama juga ada di pengabdian ya. Kita inputkan saja semua kinerja kita dari penelitian, pengabdian, penunjang dan lain sebagainya, termasuk yang pengajaran tadi ya, kita inputkan semua. Tapi yang kita masukkan sebagai SKS BKD nanti hanya ini aja, sesuai dengan ini, hanya 12 SKS saja minimal dan maksimal 16 SKS ya. Ini yang kita masukkan di SKS BKD, dibatasin saja. Nanti sisanya masuk ke SKS lebih. Oke, kita masuk ke bagian pengabdian di sini. Nah, ini pelaksanaan pengabdian. Saya sudah misalkan sebagai contoh melaksanakan kegiatan penerapan hasil penelitian aplikasi game listening bahasa Inggris. Nah, di sini sudah saya inputkan ya. Saya ngambil dari pelaksanaan pengabdian di sini. Nah, ini saya ngambil dari sini. Tadi tinggal kita sinkronisasikan saja kalau sudah kita input di bagian pengabdian di sini. Nah, kita sinkronisasi. Nah, karena tidak ada input baru dan sudah masuk ke klaim di sini, maka ini sudah masuk ya. Nah, ini beban tugasnya 2. Jadi penilaiannya ini otomatis ya, nilainya sesuai dengan kriteria. Ini untuk yang B. Kemudian saya juga ada isian untuk yang C. Misalkan saya pernah melaksanakan pengabdian sebagai pembicara pelatihan penulisan artikel populer. Nah, di sini juga jangan lupa ya ngupload bukti pendukung, misalkan di pembicara nih.
Nah, ini saya ada ini ya, ada penyelenggaranya UPT Balai Diklat BKKBN Banyumas ya. Ini 8 Februari. Nah, rubriknya ini sudah sesuai. Nah, ini sudah saya tarik ke sini ya. Ini saya tarik sebelumnya. Ini sudah ada beban tugasnya pembicaraan ini 0,5. Ini bukti pendukungnya ya. Jika kita klik. Nah, ini ada surat tugas Direktur LPPM dan ada sertifikat pembicaranya. Ini juga bisa kita download ya, kita klik. Nah, ini sebagai contoh, sebagai narasumber di ini tadi pelatihan penulisan artikel populer. Oke, kemudian kita ke layanan BKD lagi. Kita klik saja di sini untuk layanan BKD-nya ya. Kalau misalkan menunya ya, kita ke sini. Kemudian nanti disesuaikan. Pokoknya intinya kita inputkan semua. Nanti kalau misalkan lebih terlalu banyak, nanti bisa kita ubah statusnya di sini ya. Bisa beban lebih, ataupun misalkan kalau mau dimasukkan ke dalam SKS BKD, statusnya selesai. Kalau mau digunakan di sini sebagai SKS lebih, nanti kita pilih yang beban lebih. Nanti kita sesuaikan ya. Di sini sama, nanti misalkan ada lagi Bapak Ibu di sini ada jurnal, misalkan jurnal pengabdian. Nah, ini dimasukkan ke poin F, nanti diinputkan ya, karena saya semester ini kebetulan baru submit dan belum publish. Nanti mungkin bisa saya masukkan ke BKD selanjutnya. Nah, misalkan Bapak Ibu punya, nah silakan nanti ditambahkan ya di sini di bagian publikasi karya, tapi nanti akan kita masukkan ke dalam kinerja pengabdian. Ini juga ya, misalkan berperan aktif sebagai pengelola jurnal. Nah, Bapak Ibu yang mengelola jurnal ini bisa ditambahkan juga sebagai BKD untuk pengabdian. Nanti bisa ditambahkan di sini. Nah, diisi filenya, jangan lupa file-file pendukung ya. Misalkan ada SK sebagai pengelola jurnal dan lain sebagainya. Ini bisa ditambahkan di sini. Kemudian selanjutnya yang ada lagi yang penunjang ya, pelaksanaan penunjang. Nah, ini biasanya ada menjadi anggota dalam panitia badan perguruan tinggi, kemudian lembaga pemerintah, organisasi profesi. Nah, biasanya Bapak Ibu ini banyak mayoritas yang mengisi yang berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Nah, ini biasanya acara-acara webinar bisa kita isi di sini ya. Nah, cara ngisinya bagaimana? Ini kita close dulu, terlalu banyak menunya ya. Oke, kita close dulu. Kemudian kita isi penunjang lain di sini ya. Misalkan kita pernah mengikuti webinar. Nah, kita isi di sini. Ini saya kemarin sudah ngisi 2 ya untuk periode ini ya. Oktober 2021 dan September. Nah, kita tambah di sini. Nah, jangan lupa untuk pengisian di sini kita isi misalkan nama kegiatannya apa, lalu di sini karena sebagai peserta kita pilih yang sebagai peserta. Kalau misalkan Bapak Ibu sebagai panitia ya dipilih, disesuaikan, misalkan panitia pada pertemuan ilmiah. Nah, saya sebagai anggota, saya pilih anggota. Lalu kita isi instansinya, misalkan penyelenggaranya dari Universitas Dian Nuswantoro. Berarti tingkatnya nanti kita isi lokal ya, kalau dari kampus sendiri. Tapi kalau misalkan dari luar, misalkan dari Aptikom, misalkan acaranya Aptikom, nah kita pilih tingkatnya. Berarti misalkan kalau Aptikomnya Jawa Tengah, maka kita pilih yang daerah ya. Tapi kalau Aptikomnya pusat, misalkan kita isi Aptikom pusat, maka nanti pilih yang nasional. Nah, misalkan instansinya dari luar negeri, misalkan dari Nvidia atau dari misalkan dari Google, nah, pilih nanti yang internasional misalkan. Ini sebagai contoh saja. Nanti jangan lupa diisikan nomor SK penugasan ya, biasanya ada surat tugas, nomor surat tugasnya diinput. Nah, ini saya contohkan saja yang misalkan lokal atau misalkan yang Aptikom tadi, Aptikom Jawa Tengah misalkan. Berarti kita pilih yang daerah ya.
tanggalnya ini diisi, tanggal dari surat tugasnya, tanggal selesainya, lalu ini kita isi sebagai peserta. Pilih file ya, dokumen yang kita lampirkan ini ada misalkan sertifikat yang pertama. Nah, kita beri nama sertifikat misalkan peserta. Nah, nanti dipilih jenis dokumennya. Kalau tidak ada yang sesuai, kita pilih yang lainnya di sini. Kemudian misalkan kita mau nambahkan surat tugas, ini tambah dokumen baru, dokumen 2 ya. Kita input lagi, misalkan ada surat tugas di sini, kita beri nama surat tugas webinar. Dokumennya, kalau misalkan tidak ada surat tugas webinar di sini, pilihannya kita pilih lainnya. Oke, kalau sudah sesuai ya di sini, kita klik simpan ya. Ini tidak saya simpan karena sebagai contoh. Kalau sudah simpan, nanti akan otomatis masuk di sini ya, di penunjang lain, lalu kita akan tarik ke SKS di sini, ke BKD sini, kita tarik. Nah, kalau sudah ada, nanti ada keterangan kinerja baru berhasil ditambahkan, tapi kalau tidak ada, maka nanti akan muncul seperti ini saja. Ini sebagai contoh yang sudah masuk ya. Jadi untuk penunjang misalkan nilainya 0,5 kalau Bapak Ibu punya misalkan tanda jasa penghargaan, ini bisa ditambahkan di sini, menulis buku SMA ke bawah, SMA, SMP, SD, PAUD dan lain sebagainya, TK ya. Ini. Kemudian kalau Bapak Ibu punya prestasi, ini juga bisa ditambahkan. Keanggotaan tim penilai dari kementerian, misalkan sebagai reviewer atau dari asesor BKD, nah ini juga bisa ya masuk ke sini. Oke, kita tambahkan di penunjang. Nanti kita lihat kesimpulan di sini. Nah, ini penunjangnya tadi baru 1 ya. Kalau punya yang lain mungkin bisa nambah, tapi kalau kelebihan nanti bisa dimasukkan ke dalam beban lebih. Nah, ini karena TM ya, TM ini tidak memenuhi, jadi karena tadi pendidikannya atau pengajarannya masih kosong, jadi kita belum bisa klaim datanya, jadi belum masuk ke sini. Tadi kita sudah berhasil input penelitian, pengabdian, dan penunjang. Nanti kalau sudah ada pendidikan ataupun pengajaran tadi, nanti bisa kita masukkan. Misalkan Bapak Ibu ngajar 21 SKS, nanti disesuaikan yang kita masukkan misalkan hanya 8 atau 9 SKS, sisanya misalkan yang dari tadi 21 misalkan kita ambil 9, nah yang 12 ya, yang 12 nanti kita masukkan ke SKS lebih di sini. Nanti kalau terlalu banyak juga tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, minimum 12 SKS, maksimal 16 SKS. Nanti disesuaikan saja dengan ini. Untuk kinerja kita inputkan semua, nanti kita tinggal setting mana yang masuk SKS BKD, mana yang masuk ke SKS lebih. Lalu di sini ada satu tab khusus ya, ada kewajiban khusus lektor ya, karena saya baru lektor di sini. Ya, nah ini ada kinerja ya, berarti yang dinilai adalah 1 Agustus sampai 28 Februari. Ini kinerjanya, lalu nanti periode penilaiannya dari 1 Januari sampai 18 Maret. Nah ini sudah ada keterangannya. Nah karena saya Javanya lektor 200, ini dari 2018, maka ada kewajiban khususnya, yakni minimum menulis buku ajar atau buku teks syarat minimumnya 1, lalu menulis publikasi karya ilmiah. Ini cara nariknya. Nah misalkan ini pernah menginputkan buku ajar, buku teks, kita tarik kinerja. Nah karena tidak ada, kita kosong. Tapi kalau misalkan menulis publikasi karya ilmiah, saya kira Bapak Ibu ada ya di sini, kita tarik. Nah nanti akan menambah di sini, otomatis nanti syarat kewajiban khusus lektornya ini akan terpenuhi. Jadi ini atau ya sepertinya, karena kita menulis publikasi saja sudah terpenuhi ya. Nah, kita lihat di sini kewajiban khusus karya berlaku selama 3 tahun ya. Saya kira kalau 3 tahun minimal 1 publikasi atau 1 buku ya, saya kira sudah terpenuhi ya.
Nah, ini simpulannya, bisa kita cek juga. Kewajiban DKD, nah ini belum memenuhi karena tadi pendidikannya atau pengajarannya masih kosong. Nah, lalu untuk kewajiban khusus lektor tadi saya menarik kinerja dari 2 jurnal, menulis publikasi ilmiah syaratnya 1, tadi saya sudah punya kinerja 2, nanti sudah muncul keterangan memenuhi ketentuan perundang-undang beban kerja dosen gitu ya. Nah, ini jangan disimpan permanen dulu ya, kita biarkan seperti ini saja sampai nanti semuanya memenuhi ya, pelaksanaan pendidikannya sudah M ya, jadi sudah warna hijau baru kita simpan. Tapi kalau sekarang seperti ini ya, kita biarkan saja seperti ini. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga tutorial singkatnya bermanfaat ya, karena saya juga masih belajar ya untuk pengisian, tapi saya kira ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mengisi atau mencicil pengisian penelitian, pengabdian maupun penunjang ya, sambil menunggu dan kita cek secara berkala untuk pelaksanaan pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ini saya keluar dulu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.